Nama saya Lina Putritasari dari kelas Akuntansi Pajak Asore Microskill. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi data. Jadi dalam transformasi data ini nanti akan dijelaskan dalam 5 bagian. Jadi yang pertama itu uji normalitas dengan skewness dan kurtosis. Yang kedua, uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Yang ketiga, uji normalitas dengan grafik. Terus yang keempat, transformasi data. Dan yang kelima itu uji statistik transformasi data yang didapatkan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Oke, jadi yang ini kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu uji normalitas dengan skewness dan kurtosis. Jadi kita harus cari datanya dulu. Ini kebetulan kita sudah punya datanya. Jadi datanya ada di sini dari Excel. Ini kita langsung copy aja datanya dari Excel ke aplikasi SPSS-nya. Tapi sebelumnya kita di bagian SPSS-nya harus buka yang variable view dulu, isi seperti biasa. Jadi di sini kita akan isi namanya earns. Yang ini well. Terus yang ini ikut yang di tabel Excel kita aja datanya apa. Di trace, di ensign, di trace, di ensign, di sort, di west, di sort, di west. Nah, habis itu kan yang punya kita yang ininya koma-koma angkanya. Jadi kita harus atur juga di SPSS-nya. Kita pilih yang ini tipenya yang dot. Baru klik OK. Terus yang ini di bagian measure-nya kita pilih seperti biasa, pilih yang scale. Semuanya dipilih scale. Nah, kalau udah siap di variable view-nya, kita balik lagi ke data view. Di data view ini kita copy data yang di Excel ini tadi semua. Ini kita copy. Paste-nya di sini dari angka 1. Nah, setelah udah muncul semua angkanya di sini kan kita tadi yang pertama mau melakukan uji normalitas dengan skewness kurtosis. Jadi itu langkah-langkahnya tekan ini analyze lalu descriptive statistics, habis itu pilih yang ini, yang deskriptif. Udah pilih yang deskriptif ini, terus yang di bagian ini kita masukin variabel yang mau kita uji yang mana. Kan ini kita mau coba uji yang ini, variabel earns dan wealth. Jadi kita masukin tekan ini, earns dan wealth. Lalu di bagian optionnya, kita tekan optionnya, kita pilih ini, kurtosis dan skewness-nya kita pilih. Habis itu ini dicentang aja semua. Udah dicentang semua, baru tekan continue, habis itu baru OK. Setelah OK, nah nanti akan muncul ini data descriptive statistics-nya. Jadi di sini ada penjelasan. Jadi ini minimum statistics ini angka minimumnya. Angka minimumnya dari data yang tadi itu minus 5,58, maksimumnya 31,60. Terus ini sum statistics ini total jumlahnya semua. Total jumlahnya semua ada 176,88. Jadi ini meannya, rata-ratanya. Nah, terus kan kita mau ujinya tadi yang uji ini, uji skewness dan kurtosis. Jadi yang untuk earns, dia skewness-nya ini, angkanya 4,974, dan untuk yang kurtosis 30,119. Jadi untuk yang uji ini, yang dianggap normal itu kalau misalnya dikatakan normal jika melewati angka 0. Jadi skewness ini mengukur kemencangan dari data dan kurtosis ini mengukur puncak dari distribusi data. Nah, jadi kan di sini kita angka yang untuk yang earns skewness-nya 4,974 dan kurtosisnya 30,119. Jadi kan ini nggak mendekati 0. Jadi untuk data earns ini tidak berdistribusi normal. Tapi untuk yang wealth kan dia skewness-nya 0,000 dan kurtosisnya ketekan ini. Ini minus 1,2. Ini kan mendekati 0. Jadi untuk data yang di wealth ini berdistribusi normal. Jadi bisa disimpulkan untuk yang earns itu tidak berdistribusi normal dan untuk yang wealth itu berdistribusi normal. Itu melalui uji normalitas dengan skewness dan kurtosis.
Oke, yang selanjutnya kita bahas yang uji yang kedua. Uji yang kedua yaitu uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Nah, jadi di uji yang ini kita pakai data yang tadi aja, kita balik ke data ini. Nah, cara melakukan uji statistiknya itu dari data yang ini tekan analyze, terus tekan non-parametric test. Yang ini non-parametric test. Habis itu pilih yang paling bawah, legacy dialogues. Habis itu pilih yang satu sampel KS. Itu kita pilih mau uji yang mana. Nah, di sini kan kita mau uji yang variabel earns dan wealth. Jadi kita pilih yang earns dan wealth. Kita masukin earns dan wealth-nya. Jadi setelah itu kita pilih yang tes distribusinya, jangan lupa kita pilih yang normal. Kita checklist yang normal. Habis itu udah checklist yang normal, kita tekan OK. Nah, ini hasil uji dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini hasil ujinya. Jadi gimana kalau itu dikatakan normal? Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov ini, kan tesnya yang diperoleh, kita lihat yang ini, yang angka tes statistik ini. Angka untuk yang EARTH 0,263 dan angka yang WAT 0,61. Jadi, kalau misalnya kita mau mengatakan distribusi ini normal, angka ini harus lebih besar dari 0,05 baru bisa dikatakan normal. Kalau misalnya lebih kecil dari 0,05 berarti itu tidak berdistribusi normal. Dan tadi hipotesis kita kan kalau H0 yang baru normal. Jadi di sini kan tes statistik untuk yang EARTH-nya 0,263 itu lebih besar dari 0,05, dan untuk yang wattnya itu 0,61 itu juga lebih besar dari 0,05. Jadi melalui uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov ini, dua-duanya ini berdistribusi normal. Untuk EARTH dan wattnya dua-duanya berdistribusi normal. Jadi itu caranya. Terus di sini juga ada penjelasannya kalau itu normal atau enggak. Di sini kan ada test distribution is normal, berarti itu normal. Terus kita lanjut untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga kita akan melakukan uji normalitasnya itu dengan grafik. Kalau dengan grafik itu caranya juga pakai data yang tadi aja ya. Pakai data yang tadi. Caranya kita tekan yang bagian ini, graphs, terus pilih yang ini, legacy dialogues. Habis itu kita, nah ini banyak sih pilihannya, ada bar, 3D bar, semua. Kita di sini pakai yang histogram aja. Lebih gampang lihatnya yang histogram. Kita tekan yang histogram. Habis itu kan tadi kita mau ngecek yang variabel earth dan wealth. Jadi kita masukin aja variabelnya. Ini nggak bisa masukin semua, jadi harus masukinnya satu-satu di bagian variabel ini, bukan di bagian rows atau columns. Di bagian variabel kita pertama masukin yang earns dulu, baru kita tekan OK. Tekan OK, udah tekan tampilnya. Kita tekan OK. Lalu grafiknya, oh tadi harusnya kita tekan ini dulu. Kita balik lagi, kita ulang tekan graphs, legacy dialogues, baru tekan histogram lagi. Nah, kita harus centang yang ini. Centang display normal curve. Jadi biar ada kurvanya, lebih gampang lihatnya. Setelah centang ini baru tekan OK. Nah, di sini. Ini untuk yang earns. Jadi untuk yang wealth juga lakukan dengan cara yang sama. Tekan aja ulang. Ini untuk kembalikannya, tekan ini, tekan nama variabelnya dulu, baru tekan panah ini untuk kembalikan, baru masukkan yang wealth-nya. Baru kita OK juga. Nah, dari gambar grafik ini bagaimana jika dikatakan normal? Jadi dari gambar grafik ini bisa dikatakan normal jika gambar grafik histogramnya ini melenceng ke kanan. Jadi kan di sini melenceng ke kanan, ini naik terus turun ke kanan. Yang untuk earns kan ke kanan, jadi berarti ini berdistribusi normal. Untuk yang wattnya juga sama. Dia kan dari kiri terus naik ke atas di bagian tengah, baru turun lagi ke kanan. Jadi ini juga berdistribusi normal. Jadi untuk yang earns dan watt menggunakan grafik berdistribusi normal juga. Jadi kita lanjut untuk yang keempat.
Yang keempat, kita akan melakukan transformasi data. Untuk melakukan transformasi data, kita balik dulu ke data kita yang tadi. Terus caranya tekan transform, pilih compute variable, ini baru ini pilih earns, kita masukin ke ini numeric expressionnya. Baru yang di function groupnya kita harus pilih all. Terus yang di sini function and special variable-nya kita pilih yang sqrt. Kita cari yang huruf S. Nah, yang ini. Jadi setelah ini kotak numeric expression. Nah, baru kita pilih yang di target variable-nya, kita tulis sqrt earns. Ini untuk nama transformasinya, kita buat nama transformasinya jadi ini. Baru setelah itu kita tekan OK. Nah, ini tulisannya kan compute sqrt earns sama dengan earns terexecute, jadi udah selesai. Jadi ini kita langsung next, lakukan hal yang sama juga untuk yang web-nya juga. Jadi tadi caranya tekan transform, compute variable, ini ya dihapus dulu, di bagian numeric expressionnya dihapus, baru masukkan yang web. Tapi kita ganti nama target variabelnya jadi sqrt web. Nah, di function groupnya dan function and special variable-nya itu tetap kita pilih all dan sqrt. Habis itu kita tekan OK. Nah, lalu di sini ditulis compute sqrt web-nya sama dengan web itu terexecute juga. Jadi kalau sudah ditulis execute seperti ini, berarti itu sudah terexecute dan datanya sudah transformasi. Ditransformasi menjadi ini sqrt earns dan sqrt web. Jadi setelah ini kita melakukan pengujian yang kelima. Yang pengujian kelima itu kan melakukan uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov, tapi dengan menggunakan data hasil transformasi. Jadi tadi data hasil transformasi kita kan yang sqrt earns dan sqrt web. Jadi kita lakukan cara yang sama untuk melakukan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Itu caranya seperti cara tadi yang kedua. Cara yang tadi kedua, kita pakai hipotesis yang sama juga. Jadi hipotesis H0 itu data berdistribusi normal, terus kalau misalnya HA itu berarti tidak normal. Caranya kita tekan, untuk melakukan pengujiannya, kita tekan analyze, terus pilih yang non-parametric test, pilih legacy dialogs, habis itu pilih satu sampel KS. Nah, di sini kan udah muncul sqrt earns dan sqrt web-nya. Jadi kita pilih sqrt earns-nya dan sqrt web-nya juga. Ini bisa langsung dua. Terus tes distribusinya juga jangan lupa di checklist yang normal. Baru klik OK. Nah, dari sini kita nampak hasil ujinya. Hasil uji melalui one sample Kolmogorov-Smirnov testnya itu kita lihat yang dari sini tes statistiknya. Jadi untuk yang sqrt earns 0,263 dan sqrt web itu 0,61. Jadi ini bisa dikatakan normal juga kalau misalnya lebih besar dari 0,05. Nah, untuk hasil ini kan untuk sqrt earns kan 0,263 yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi dapat dikatakan sqrt earns ini berdistribusi normal. Begitu juga dengan sqrt web, nilainya kan 0,061. Lebih besar dari 0,05, berarti dapat dipastikan juga variabel distribusi ini normal. Terus kan di sini ada ditulis test distribution is normal, jadi kita juga udah tahu. Di sini juga kita lihat sign-nya. Ini kan lebih besar dari 0,05, berarti dapat dipastikan distribusi ini juga normal. Jadi melalui hasil data tadi semua, yang hasil data ini semua dapat dikatakan pengujiannya normal semua. Begitulah, sekian video penjelasan dari saya. Semoga kalian semua bisa mengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.